Halo rekan-rekan UMKM, jumpa lagi dengan saya Muzamil di channel Emil Nantiwan. Channel dimana yang khusus membahas seputar ekonomi UMKM, ekonomi sosial, dan membahas isu-isu yang menarik berkaitan dengan UMKM. Teman-teman, saya tertarik sekali untuk membahas seputar isu-isu yang lagi hangat diperbincangkan dalam pekan-pekan ini. Bahwasanya telah terjadi pergeseran atau reshuffle ya besar-besaran di era kepemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Di periode pertamanya ini sudah ada reshuffle, teman-teman. Nah, reshuffle-nya ini mungkin kalau misalnya kementerian yang tidak begitu populis itu mungkin kita tidak menarik ya untuk dibahas, seperti Kementerian Koperasi. Mungkin banyak yang tidak begitu mengetahui lah kayak gitulah. Ini kan yang diganti kali ini tuh Kemenkyu, Menteri Keuangan. Jadi Bu Sri Mulyani ini direshuffle oleh Bapak Purbaya. Nah, apa sih sebenarnya nantinya dampaknya terhadap rekan-rekan UMKM di kelas bawah? Apa sih nantinya yang bisa program-program ini menaikkan UMKM ke level selanjutnya? Mari kita bahas, teman-teman. Oke, saya mulai dari bagaimana Ibu Sri Mulyani mengisi tatanan perekonomian di Indonesia. Jadi seperti kita ketahui ya, jadi Ibu Sri Mulyani ini memang salah satu menteri yang paling lama di era pemerintahan Indonesia, teman-teman. Mari kita flashback terlebih dahulu bahwasanya beliau sempat mengisi Kementerian Keuangan itu di eranya Pak Presiden SBY. Kemudian lanjut ke periodenya Bapak Presiden Jokowi, itu sampai 2 periode, teman-teman. Kemudian juga di Pak Prabowo di periode-periode pertama, di bulan-bulan di tahun-tahun pertama ini, yang kemudian akhirnya di reshuffle. Reshuffle-nya Bu Sri Mulyani ini tentunya mengejutkan banget ya, karena mengingat beliau ini sangat pakem lah, secara pengalaman beliau juga pernah di World Bank, dia profesional banget di keuangan, basicnya memang di fiskal, gimana pengelolaan keuangan dan manajemen keuangan, sehingga menjadikan stabilitas di perekonomian nasional khususnya di Indonesia. Teman-teman, di era kepemerintahan Bu Sri Mulyani ini lumayan banget sih sebenarnya. Prestasinya beliau itu luar biasa sebenarnya. Mulai dari beliau dinobatkan sebagai kementerian terbaik se-Asia. Itu beliau dinobatkan seperti itu. Karena apa? Karena mampunya mempertahankan stabilitas perekonomian nasional dari yang dulunya nggak sampai selevel 6% pertumbuhannya, jadi dia bisa stabil di angka 5-6% per tahunnya. Ya, ini yang menjadikan salah satu percontohan sebenarnya Ibu Sri Mulyani. Cuman kembali lagi, teman-teman, pemerintah ini kan juga perlu mengkaji, perlu yang namanya mengevaluasi, perlu yang namanya gimana sekiranya nggak hanya stabil aja, tapi ada pertumbuhan yang cepat. Saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi dalam suatu negara itu ada negara yang belum berkembang, terus ada yang negara berkembang, ada yang negara yang sudah maju. Nah, Indonesia waktu itu memang setelah krisis 98 dia itu masih ada di level negara yang bisa dikategorikan miskin lah, bisa dikategorikan pendapatan per kapitanya rendah. Kemudian di era Orde Baru, kemudian hingga reformasi ada Bu Sri Mulyani dengan mazhab ekonomi stabilitas perekonomian nasional. Akhirnya pada tahun 2023 Indonesia itu sudah ada di level pertengahan, di level dimana tidak miskin-miskin banget, tidak maju-maju banget, tidak kaya-kaya banget, tapi di tengah-tengah kayak gitu. Nah, ternyata ini pun juga tidak menyebabkan kepuasan di kalangan masyarakat. Ya terbukti ya, daya beli masyarakat akhir-akhir ini turun, kemudian juga kebutuhan bahan pokok utama itu malah justru terhambat di rekan-rekan yang di bawah, termasuk juga daya beli ya. Jadi likuiditas itu kering kayak gitu. Jadi daya beli itu mulai menurun. Nah, akhirnya beberapa terjadi isu-isu yang sangat hangat itu, akhirnya masyarakat sipil itu melakukan demo yang besar-besaran, dimulai dari demo tanggal 25 kemudian hingga akhir Agustus tadi. Salah satunya juga terjadi penjarahan, teman-teman. Bahkan ada yang mengatakan kayak gini, kok Ibu Sri Mulyani dijarah juga kayak gitu, padahal kan yang joget-joget waktu itu Bapak DPR ya. Nah, ternyata juga salah satunya itu bentuk ketidakpuasan masyarakat kayak gitu. Terlepas memang mungkin itu adalah oknum ya, bukan benar-benar pendemo yang menjara kayak gitu. Tapi itu ya pro kontra lah, teman-teman. Cuman yang menarik adalah dari ketika beliau sudah dijarah waktu itu akhirnya muncul isu-isu beliau
resign kayak gitu ya. Akhirnya puncaknya tanggal 8 September kemarin itu jadi reshuffle. Reshuffle-nya ada 5 teman-teman. Cuman yang paling menonjol yang di reshuffle itu Kementerian Keuangan digantikan Pak Purbaya. Nah, kemudian kita tanya-tanya nih, siapa Pak Purbaya ini sebenarnya, kok sampai beliau bisa menggeser tahta kerajaan Ibu Menkyu yang sebelumnya memang dijaga mulai dari pemerintahan Pak SBY, kemudian Pak Jokowi, hingga akhirnya Pak Prabowo. Siapa sih sebenarnya Pak Purbaya ini? Mari kita kenalan sama Pak Purbaya, teman-teman. Jadi Pak Purbaya ini sebenarnya bukan hal yang asing lagi sih di dunia keuangan ya. Beliau menjabat sebagai ketua LPS, cukup lama juga beliau menjabat di sana. Nah, beliau ini terkenal dengan gayanya yang blak-blakan. Gaya blak-blakan ini sangat disukai ya oleh kalangan Gen Z. Makanya ketika beliau dilantik, kemudian dia menyampaikan paparannya yang luar biasa. Nah, ini sangat disukai. Banyak dalam tren-tren terakhir ini bahkan beliau paling banyak dibicarakan. Termasuk ketika beliau presentasi di gedung DPR nih. Wah, itu banyak banget dibicarakan di kalangan netizen kayak gitu. Nah, dan paling mengejutkan adalah kebijakan beliau, teman-teman, yang saya akan bahas kali ini. Kebijakan dia mengalirkan dana 200 triliun dari dana perbankan BI, Bank Indonesia tadi, dialirkan ke Himbara, yaitu perbankan miliknya negara, mulai dari BNI, BRI, BTN, dan perbankan mandiri. Nah, itu kan miliknya negara semua tuh, teman-teman. Nah, dialirkanlah sama Pak Purbaya uang 200 triliun. Ini gak main-main loh ya. Jadi, kalau kita bisa istilahkan nih, Ibu Sri Mulyani ini seorang, anggaplah ya teman-teman, Ibu Sri Mulyani ini emang orang yang sangat hati-hati banget ya terkait kebijakan untuk menjaga stabilitas. Makanya beliau dikenal sama ibu-ibu yang sangat hemat. Sementara Pak Purbaya ini sebagai bapak yang los-losan, dol kayak gitu. Jadi pengen gegas perekonomian Indonesia ini ke tahap level selanjutnya. Nah, ini nantinya juga akan menjadi dampak luar biasa terhadap UMKM, teman-teman. Makanya ini penting banget buat kita ketahui secara bersama-sama. Mungkin kalau teman-teman melihat di pemberitaan agak pusing ya kita melihatnya dengan bahasa-bahasa yang ada likuiditas kering dan sebagainya, kan kita agak agak nggak semua bisa mengerti tentang itu. Makanya coba saya menggunakan bahasa yang paling sederhana dan mudah untuk dicerna oleh rekan-rekan semuanya. Salah satunya adalah saya ibaratkan nih, jadi pemerintah itu punya salah satu dompet. Pemerintah itu punya dompet. Nah, dompet ini yang dulunya dijaga oleh Bu Sri Mulyani ini digantikan yang jaga itu Pak Purbaya, istilahnya kayak gitu. Nah, dompet ini yang nantinya mengalokasikan pos-pos pembiayaan, mulai dari penganggaran untuk anak, penganggaran untuk belanja, penganggaran untuk subsidi. Nah, sepenting itulah kayak gitu penjagaan dompet negara ini tadi. Nah, kemudian dari sebelum adanya dompet ini ada namanya tandon, teman-teman. Di rumah itu ada tandon. Tandon ini isinya air gitu loh. Tandon air ini kita ibaratkan sebagai BI. Kemudian di kalangan di bawah misalnya perbankan itu kita ibaratkan suatu pot-pot bunga yang tadi. Nah, gimana ini cara penghidupan biar lebih cepat secara perekonomian. Nah, si Pak Purbaya ini ngucurkan air tadi ke lewat pos bunga tadi, biar apa? Biar lebih hidup, biar lebih mudah rekan-rekan UMKM untuk memetik bunga. Bahasanya kayak gitu, untuk memetik dari bunga tadi. Udah malah tambah ribet ya. Jadi gitu, kan lebih kayak gitu, teman-teman. Jadi BI itu ada uang yang luar biasa, mandek dan tidak bisa dikembangkan lagi, atau istilahnya pemerintah nabung di perbankan tadi nggak bisa dikelola lagi, atau istilahnya mandek lah kayak gitu, kering. Kemudian di bawah itu justru tekan UMKM itu tertekan secara permodalan. Makanya coba di Pak Purbaya ini distimuluskan atau digucurkan lewat ke Bank Himbara itu untuk yang nantinya tekan UMKM yang mau ambil kur, permodalan dan lain sebagainya itu lebih mudah kayak gitu loh. Bunganya lebih ringan juga. Malah bunga yang 0,5 itu juga akan diperpanjang, teman-teman. Ini kabar baik nih buat rekan-rekan UMKM. Jadi nantinya nggak perlu lagi ketakutan buat pinjem kayak gitu loh, gak perlu lagi ketakutan untuk antri yang luar biasa, birokrasi yang luar biasa, akan dimudahkan, teman-teman, kayak gitu. Nah, ini yang mungkinnya nanti menjadi peluang dan dampak luar biasa terhadap perekonomian nasional. Karena seperti yang kita ketahui ya, jangan salah loh, UMKM ini ternyata secara data BPS itu kita itu ada di peringkat pertama dalam penyuplai atau pendukung perekonomian nasional. Bayangkan kita itu ada di angka 61-62% penyokong perekonomian nasional, teman-teman.
Akhirnya pemerintah mulai melek nih sekarang nih. Oh iya ya, ternyata penyokong perekonomian itu adalah UMKM. Jadi akhirnya dikucurkanlah dana yang 200 triliun itu untuk memudahkan akses permodalan mereka. Dan jangan salah juga, ternyata UMKM itu juga sebanyak 97% tenaga kerja itu dihadirkan oleh UMKM, teman-teman. Jadi tenaga kerja di seluruh Indonesia sebanyak 97% itu ditopang dari rekan-rekan UMKM. Luar biasa nih UMKM nih. Makanya oleh sebab itu pemerintah saat ini mulai melihat, mulai memperhatikan rekan-rekan UMKM ini tadi. Dan yang menjadi perhatian ini adalah teman-teman, ternyata saat ini tuh ada ada skema kebijakan baru mempercepat tadi ya. Jadi kan udah digocurkan nih kebijakan pertama. Jadi 1 pekan beliau itu juga diamini sama Kementerian Ekonomi. Nah, Bapak Erlangga Hartarto ini juga memberikan satu stimulus percepatan perekonomian lewat paket kebijakan 8+4+5. Nah, itu nanti kebijakan mempercepat tadi, mulai dari penyediaan lapangan pekerjaan, mulai dari stabilitas percepatan perekonomian kelas bawah, mulai dari percepatan UMKM. Nah, ini manfaatkan betul-betul teman-teman. Jadi tidak ada istilahnya kami tidak bisa mulai usaha karena modalnya, karena kami tidak bisa mempercepat penjualan karena modalnya. Jadi gak ada alasan lagi teman-teman. Pemerintah sudah mensuplai ini. Mungkin nih ya, teman-teman nggak akan setuju ini kalau kita bahas soal riba ya, karena disclaimer dulu. Pembahasan kali ini tidak cocok pada Anda yang sangat fanatik tentang itu, karena saya memang tidak bahas soal ribanya, tapi membahas bagaimana 200 triliun itu bisa kita pergunakan untuk pertumbuhan usaha kita, teman-teman. Mungkin itu aja yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Harapan besarnya ini bisa menjadi momentum percepatan rekan-rekan UMKM untuk pertumbuhan usahanya yang lebih melejit. Salam UMKM. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah.